Eh, yang kedua adalah karbon kredit atau kredit karbon, yaitu adalah eh, hasil penurunan emisi yang tersertifikasi yang kemudian juga akan bisa diperjualbelikan. Jadi ini kayak cara penebusan dosa. Apakah ini hanya berlaku untuk apa namanya? Untuk perusahaan tidak. Bahkan individu juga bisa membeli. Bahkan kalau di beberapa kegiatan, katakan Anda melakukan party gitu ya di rumah atau kemudian ada apa namanya bikin acara lomba apa lomba RT atau lomba apa, Ya, itu kemudian bisa dihitung emisinya berapa sih? Datangnya nanti. emisi yang dihasilkan berapa gitu ya? Iya, iya. eh, Katakan Anda menggunakan party ya, maunya Anda mengundang, katakan mengundang eh, Anda mau menikah gitu ya. Kemudian Anda mengundang 100 orang. Dari 100 orang nanti akan kemudian bisa ditanya, ke sini tadi naik apa? Oh, naik mobil, oh naik kendaraan. Itu bisa dihitung. Itulah yang dilakukan di perusahaan-perusahaan maju, bagaimana mereka menghitung jejak karbon ya. Jadi bukan hanya Iya, perusahaan tapi dan juga kalau kita masyarakat. menganalogikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, maka tentu persoalan ekonomi hijau ini apa yang diceritakan oleh Pak Diki tadi itu bukan persoalan yang mudah ya, sangat kompleks. Karena bayangkan kita kemudian orang yang menggunakan AC setiap hari, orang yang menggunakan apa namanya perabotan-perabotan yang mengandung Hmm. emisi, misalnya yang menghasilkan emisi, itu satu kehidupan yang yang sebenarnya kalau 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 misalnya harus membayar emisi yang kita hasilkan itu sesuatu yang harus diatur dengan apa ya, dengan cara-cara yang tentu tidak mudah untuk dilakukan. Termasuk kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan di 2021 peraturan presiden mengatur Perpres. tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon ini kan ya Pak Ya, Diki. Kita bahas ya. agar supaya Pak Diki juga bisa minum Oke. sejenak begitu ya. Satu Saya lagi, Mas. Satu aja sebelum sebelum kita ya interupsi. ya Anda kan punya aplikasi untuk online untuk ini ya, untuk ya apa namanya katakan melakukan eh, transportasi online ya. Di ya. beberapa transportasi online yang berada di Indonesia, itu mereka sudah hitung jejak karbonnya berapa, dan mereka juga melakukan kompensasi pembelian kredit Hmm. karbon. Nah, itu yang harus Anda sadari bahwa sebetulnya sudah terjadi. Itu bahkan sebelum sebelum bursa karbon belum bursa karbon dimulai itu kegiatan itu sudah dilakukan di Indonesia. Mungkin itu. Iya, iya. Kita bahas, coba bahas setelah break sejenak, Pak Diki. Usai Baik. jeda kita akan kembali tidak lama sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, Anda sedang menyaksikan Gala Premier Kabarbursa.com untuk Anda yang masih baru bergabung dan masih juga menyimak sejak tadi. Kami sudah satu segmen bersama dengan Pak Diki Edwin Indarto menandai kehadiran kami Kabarbursa.com. Kami adalah sebuah portal news di bidang ekonomi dan bisnis. Kami berharap bisa grand launching dalam waktu dekat, tapi hari ini kami mencoba memperkenalkan diri di hadapan publik Indonesia bahwa kami mulai memberitakan dan menginformasikan untuk Anda segala sesuatu tentang perkembangan terkini mengenai ekonomi dan bisnis. Dan seperti yang saya sampaikan tadi kepada Pak Diki, agar supaya kehadiran kami lebih bernas di depan publik Indonesia, kita bahas yang agak berat ya, abad ini sebenarnya Pak Diki, ekonomi hijau Indonesia dan Covadis Carbon Market kita. Kita sudah berbincang tadi sejenak bagaimana hal sederhana bisa dipahami dari keterlibatan society kita ya, masyarakat sipil kita tentang apa sih sebenarnya kita menghasilkan emisi, lalu kalau kita menghasilkan emisi, apa yang harus kita bayar sebagai timbal balik utang budi atau pembayaran dosa tadi kalau dibilangkan, pembayaran dosa kita terhadap lingkungan yang sudah kita pakai ini. Pak Diki, untuk ekonomi hijau ini, apa kira-kira yang perlu kita lihat dari bentuk-bentuk usaha yang kira-kira ramah lingkungan, atau seperti apa sih ekonomi hijau ini harus dilihat oleh korporasi misalnya, atau mungkin mereka yang di lingkaran paling bawah, katakan saja usaha kecil dan menengah misalnya. Ya.
Oke, jadi kalau kita bicara ekonomi hijau, memang sekali lagi saya bilang tadi harus ada rekonstruksi, harus kemudian ada transisi dari yang kemudian emisinya tinggi itu kemudian bisa turun dan kemudian bahkan menjadi nol. Yang kemudian harus dicapai memang ultimate goal-nya adalah bagaimana kemudian kita nir emisi. Artinya kita harus pakai semuanya yang renewable. Kemudian mulai dari bukan hanya dari energinya, tapi sampai dengan kemasannya, sampai kemudian dengan jasanya gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat menyikapinya? Masyarakat sekarang sudah sangat cerdas. Bahkan masyarakat juga sudah mempunyai kelembaman tersendiri ya. Untuk kemudian mau ada aturan pemerintah mau tidak ada, atau mereka kemudian ada kesadaran, terutama generasi Z ya, Gen Z itu kemudian betul-betul sudah Ya, mulai berpindah ke kehidupan yang lebih bersih dan kemudian lebih hijau. Katakan thrifting, katakan memakai baju bekas, kemudian memakai yang kemudian tidak membeli sesuatu yang baru, itu juga sangat-sangat jejak emisinya udah sangat-sangat berbeda dan sangat berkurang daripada kemudian kita kemudian selalu harus mengkonsumsi sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi yang panjang gitu ya. Kemudian juga masyarakat sendiri kemudian kalau saya lihat dan saya amati memang ada kecenderungan sekarang di zaman sekarang untuk menggunakan energi yang lebih sedikit. Dalam hal ini adalah mereka melakukan efisiensi energi. Dan itulah yang memang langkah yang harus dilakukan. Ada tiga tahapan ya, empat minimal sebelum kita kemudian mengacu pada pembelian pembelian eh, pembelian karbon kredit di bursa karbon. ya, Yang pertama kali kita bisa memilih untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan emisi. Katakan ya daripada kemudian kita memakai mobil, kita memakai sepeda katakan atau daripada pakai sepeda motor jalan kaki. Jadi ada yang disebut sebagai eh, menghindari atau avoid. Kemudian yang kedua itu adalah masalah efisiensi. Kita bisa melakukan efisiensi kegiatan-kegiatan kemudian mulai dari efisiensi energi sampai efisiensi produk itu harus dilakukan. Nomor tiga ya, itu baru kemudian kita melakukan atau berpindah ke sumber energi yang lebih rendah emisi. Contohnya ya, adalah dari batu bara kemudian kita berpindah ke gas atau kemudian yang sehari-hari memakai minyak tanah kemudian sudah mulai memakai gas gitu ya. Atau berpindah sama sekali ke renewable energy. Udah banyak ya, tren masyarakat sekarang adalah milih solar rooftop untuk menggantikan listrik dari PLN yang selama ini masih full dengan batu bara. Listrik PLN itu sekarang 80% dari batu bara produksinya. Kemudian ya, yang keempat adalah serapan karbon, di mana masyarakat sekarang trennya juga adalah mulai bertanam. Itu pohon itulah satu-satunya makhluk hidup yang kemudian juga bisa membantu kita untuk melakukan ekonomi hijau. Kenapa? Pohon itu adalah makhluk hidup yang kemudian bisa mengubah emisi CO2 menjadi O2 dan kemudian eh, dan C-nya adalah karbon tuh yang jadi batang pohon ya. Dan langkah terakhir atau nomor 5 baru kemudian membeli karbon kredit di bursa karbon. Ya, jadi hmm, kalau langkah-langkahnya itu kemudian sudah dilakukan dan masih ada dosa kita yang tersisa, ya, dosa-dosa itu yang kemudian dihapus. Ya, kalau Anda dari ya, awal sudah, saya mau membeli kredit karbon di bursa karbon, ya tentu saja ini masih banyak sekali dosanya yang belum dihapus ya. Akhirnya ya, hanya bayar dosanya jadi parsial mahal. ya, 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 nah, langkah-langkah itu ada 5 langkah utama tadi yang harus dilakukan oleh baik itu oleh masyarakat, oleh perusahaan, maupun justru oleh pemerintah sendiri, sebelum kemudian eh, pergi membeli karbon kredit di bursa. Karbon kredit bursa ya. fungsi adalah untuk menghapus dosa terakhir yang kita masih ada, gitu kira-kira. Ya, Pak Diki, tadi memang Pak Diki mengatakan bahwa kita beruntung memiliki generasi milenial lah Milenial istilahnya, istilahnya XYZ XYZ yang yang sebenarnya sebenarnya juga juga sudah banyak sebenarnya memilih memilih cara cara hidup hidup yang yang lebih lebih ramah ramah lingkungan, lingkungan, lebih lebih sadar sadar tentang tentang ekosistem ekosistem hidupnya hidupnya dan dan apa apa yang yang perlu perlu dilakukan dilakukan untuk untuk restorasi restorasi lingkungan. lingkungan. Tapi tentu Tentu kan kan untuk untuk komunitas komunitas masyarakat masyarakat Indonesia, Indonesia, apakah apakah dengan dengan mudah mudah lima lima langkah langkah ini ini bisa 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 kemudian kemudian sampai sampai ke ke diserap diserap oleh oleh beragam beragam masyarakat masyarakat dengan dengan aneka beraneka ragam ragam untuk kasus kasus Indonesia Indonesia begitu begitu ya. ya. Seperti Seperti apa apa tantangannya tantangan sebenarnya sebenarnya Pak Pak Diki? Diki? Tantangan utamanya paling utama di awareness.
atau pembentukan kesadaran. Itu pasti tantangan utama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menyediakan pengetahuan yang cukup bagi mereka untuk melakukan implementasi. Jadi harus sadar dulu, baru kemudian tahu bagaimana cara melakukannya. Awareness ini akan membutuhkan kampanye yang terus-menerus, akan membutuhkan tata aturan yang jelas, akan juga membutuhkan infrastruktur yang baik sehingga mereka bisa memilih. Ya, nah inilah yang kemudian terus terang tidak dimiliki oleh pemerintah. Ya. Jadi kampanyenya itu terputus-putus. Selalu kampanye itu hanya pada saat katakan harga BBM naik, semuanya tiba-tiba presiden, mulai dari presiden sampai sampai DPR, sampai ke masyarakat, semua disuruh hemat energi. Begitu harga BBM, kemudian harga minyak dunia kemudian sudah turun lagi, kampanye bubar. Ya. Tidak seperti itu. Harus berkelanjutan semuanya. Bahkan kemudian harus diterjemahkan di dalam tata aturan yang jelas. Harus diterjemahkan juga di dalam pola penganggaran yang baik. Sehingga masyarakat akhirnya bisa membuat pilihan. Kalau masyarakat sudah sadar, kemudian juga bingung bagaimana cara melakukan, pemerintah seharusnya kemudian juga bisa melakukan fasilitasi, ya, untuk bagaimana cara melakukan. Sehingga ada opsi MRT itu sangat, sangat bagus, LRT katakan sudah sangat bagus, tapi penambahan jalan tol tidak memecahkan masalah. Justru harus ditambah itu adalah frekuensi kereta api atau jalan kereta api. Ya, penambahan jalan tol itu hanya akan menambah perumahan baru dan jumlah emisi yang lebih banyak lagi. Itu dibutuhkan Iya. titik-titik tertentu, tapi tidak semuanya kemudian harus terbenggak. Ya, justru yang harus terbenggak adalah transportasi massalnya yang harus diperkuat sehingga masyarakat sekali lagi bisa memilih. Ada pilihan yang baik bagi masyarakat sehingga eh, masyarakat maupun korporasi kemudian akan bisa menurunkan emisi. Gitu, Mas. Iya, kita butuh kesadaran masyarakat begitu ya untuk bisa paham dan menyerap apa yang diperlukan dari 5 hal tadi. Tapi yang menarik adalah yang terakhir. Baik, kalau saya punya dosa menghasilkan emisi, kemudian saya membeli di pasar karbon begitu ya. Ada persoalan yang mungkin Pak Diki bisa koreksi kalau data dan argumen saya salah, bahwa kemudian setelah diluncurkan misalnya oleh OJK bersama Presiden Joko Widodo sekitar sebulan atau 2 bulan silam ya, saya lupa tepatnya, bagaimana perkembangan dari bursa karbon ini? Apakah betul kemudian perdagangan ini tetap sepi? Ya. Pasarnya ada begitu, tapi yang jualan dan yang beli justru tetap sepi begitu. Sejauh mana kemudian kita mengukur bahwa elemen kelima yang dikatakan Pak Diki tadi benar-benar jalan dalam society kita? Oke. Jadi gini, di negara manapun di dunia, bursa karbon itu hanya menempati urutan nomor 2 di dalam jual beli karbon kredit. Yang pertama selalu adalah direct buying and direct selling. Dan itu juga dilakukan di Indonesia. Jadi hanya 20% transaksi yang kemudian tercatat di dalam bursa karbon. Kenapa? Ya karena memang banyak yang kemudian langsung membeli pada penjualnya. Dan itu terjadi. Jadi banyak kemudian perusahaan-perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan lain dalam melakukan penurunan emisi dan kemudian mereka saling bertransaksi, tidak melalui bursa. Ya. Adapun bursa yang dibentuk itu sudah sangat bagus. Yang jadi masalah adalah pemerintah abai atau kurang. Ya. Kalau saya menyebutnya abai itu karena memang setahu saya transaksi baru terjadi 2 kali, yaitu adalah pada saat pembukaan bursa. Kedua adalah kemarin. Baru kemarin terjadi katanya ini, tapi saya belum tahu pasti berapa jumlahnya. Ada satu perusahaan namanya Garuda Indonesia kemudian membeli karbon kredit untuk membayar dosanya gitu ya, untuk menghapus karena itu tadi Garuda kan kemudian tidak bisa terbang tanpa adanya aftur ya. Mereka sudah melakukan penghematan, sudah melakukan efisiensi, bahkan mereka sudah mengganti bahan bakarnya dengan bahan bakar nabati gitu ya. Tapi masih ada kan jejak karbonnya. Yaitu mereka menghapusnya dengan pergi ke pasar. Biasanya dulu Garuda itu membelinya langsung dari pengembang. Seperti juga SQ katakan. Itu SQ itu sudah kerjasama dengan proyek-proyek di Indonesia untuk beli langsung dari pengembangnya kredit karbon dihasilkan. Nah, tapi kemarin alhamdulillah Garuda kemudian membelinya dari bursa. Yang menjadi pertanyaan saya ke pemerintah justru adalah seharusnya pemerintah juga bukan hanya melakukan pembuatan fasilitasi, tapi creating the demand. Creating the demand yang baik
yang harusnya by law dan kemudian by ini yang masih kurang dilakukan. Ini ada sebetulnya, Mas. Dan seharusnya kemudian, jadi yang dijual di bursa itu sebetulnya ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama kali adalah carbon credit, atau hasil penurunan emisi yang tersertifikasi. Yang kedua adalah allowance, atau hak untuk beremisi. Nah, hak untuk beremisi ini sekarang, itu seharusnya ada pembelian besar dari eh, pembangkit-pembangkit batu bara yang kemudian diharuskan menurunkan emisi, ya. Ini kan ada 100 lebih pembangkit yang harus menurunkan emisi. Dan mereka sekarang sedang konsolidasi sebetulnya. Semoga nanti Februari akan terjadi transaksi karena ada ada pembangkit batu bara yang lebih eh, apa jatah emisinya berlebih, ada yang merasa kurang. Jadi mereka sekarang sedang melakukan konsolidasi emisi mereka pada tahun 2023 itu berapa. Ya, ini bagi mereka ini memang agak lambat. Kenapa? Karena ini adalah yang pertama. Jadi mereka ngitung nih, dari Januari tahun 2023 sampai Desember 2023, jatah emisi mereka itu kemudian sudah berlebih atau masih kurang. Kalau berlebih, mereka akan bisa menjual kelebihannya di bursa. Kalau kurang, mereka harus membelinya dari bursa. Jadi bursa itu memang eh, difungsikan untuk dua komoditi sekarang ini, yaitu komoditi jatah emisi atau allowance atau kita nyebutnya PTBAI di sini di Indonesia. Yang kemudian ada carbon credit. Yang sekarang diperjualbelikan itu baru carbon credit dari beberapa perusahaan yang saat ini eh, sudah menghasilkan penurunan emisi yang tersertifikasi. Jadi gitu. Saya Pak Diki, sangat ini sebetulnya sangat ingin bursa ini aktif. Harusnya emang didorong oleh pemerintah gitu. itu pertanyaan saya Pak Diki, menarik. Sejauh apa sambutan korporasi sebenarnya atas kebijakan ekonomi hijau dan juga carbon market ini? Bisa tidak kemudian kita hubungkan bahwa keseriusan ini sesungguhnya benar tidak sih berhubungan dengan ada kewajiban di setiap korporasi saat ini untuk kalau bisa kemudian memenuhi apa yang namanya sustainability report setiap tahun misalnya begitu. Ya. Jadi gini, perusahaan sendiri punya kewajiban. Dan kalau kita bicara masalah sustainability report itu adalah hanya pelaporannya saja. Tapi perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang skalanya internasional, mereka punya kewajiban untuk menurunkan emisi. Baik kewajiban yang kemudian ditetapkan mereka atas dirinya sendiri berdasarkan target ESG, ya. Ada target ESG namanya Environmental, Social, and Governance, yang kemudian mereka harus mencantumkannya menjadi target mereka untuk penurunan emisi, itu ada. Atau kemudian yang ditetapkan oleh perusahaan induknya. Contohnya ada beberapa perusahaan internasional di Indonesia. Contoh saja mungkin ada Toyota, mungkin juga ada apa namanya United Tractor, ada Danone gitu ya. Mereka tuh punya target dari korporasi di luar negeri sana, jatah mereka untuk emisi di Indonesia berapa, dan mereka harus menurunkan berapa. Ini untuk masyarakat yang anggaplah saya adalah masyarakat yang belum melek soal ini, apa kira-kira konsekuensi yang harus diterima oleh korporasi semacam ini kalau tidak memenuhi sustainability report seperti itu, Pak? Konsekuensinya kalau masyarakat itu biasanya diwujudkan di dalam pasar bursa saham. Jadi kalau untuk korporasi sendiri, Pak, kalau tidak memenuhi tuntutan. Jadi gini, kalau untuk masyarakat sendiri saat ini kemudian ya kalau itu misalnya bisa diumumkan secara terbuka, ya masyarakat bisa memilih untuk tidak membeli produknya. Sangat sederhana. Memilih untuk tidak membeli produknya. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi, untuk menjadi perusahaan hijau, untuk menunjang green economy, tapi kemudian mereka tidak melakukan. Jadi Anda jangan pernah membeli sesuatu dari perusahaan, apalagi yang mencemari lingkungan. Mereka yang kemudian tidak berkomitmen aja yang dibeli produknya, baik jasa maupun ininya ya, maupun produk barangnya gitu. Yaitu masyarakat punya pilihan ada di tangan Anda. Bagaimana kemudian Anda kemudian bisa memilih untuk tidak membeli atau untuk tidak menggunakan produk mereka. Dari sisi ini tentu kita berharap bahwa kemudian literasi masyarakat soal mana produk dari korporasi yang
berdosa atau enggak itu harus benar-benar paham gitu ya Pak. Betul, betul. Jadi inilah fungsi nanti dari kampanye, fungsi dari nanti kabar bursa, fungsi nanti dari teman-teman untuk melakukan diskusi terbuka semacam ini. Bagaimana kemudian melakukan edukasi pada masyarakat bahwa ini loh ada pilihan sekarang ini, ada perusahaan-perusahaan yang kemudian geraknya di bidang ekonomi hijau itu secara lebih transparan, ada kemudian perusahaan yang sekarang ini selalu cuek dengan keluhan masyarakat. Ya, kemudian hukumannya adalah seperti itu. Hukumannya dari masyarakat adalah tidak membeli produk barang dan jasanya, dan kemudian juga pasti sahamnya nanti akan turun. Itu pasti. Nah, itulah yang membuat sekarang ini banyak perusahaan internasional, bahkan perusahaan-perusahaan semacam Google, Facebook, itu mereka punya target yang sangat ketat dalam menurunkan emisi. Baik. Perusahaan kita juga banyak, seperti tadi saya sebut ada Garuda, ada PLN sendiri, bahkan ada Pertamina, ada perusahaan nasional banyak sekali, consumer goods seperti Unilever, seperti yang lain-lain. Ya harusnya nggak boleh nyebut merek ya, tapi itu adalah satu mereka punya apa namanya target. Nah, perkara nanti melakukan implementasi target seperti apa, seharusnya mereka juga kemudian menyiarkan pada masyarakat sehingga masyarakat akan tergerak untuk membeli produk mereka. Jadi maksudnya juga di edukasi tadi, bagaimana mereka avoid, mereka menentukan pilihan. Ya, itu ada langkah pertama dari masyarakat sebetulnya. Iya, Pak Diki, kami minta waktu Pak Diki sesaat lagi kita break singkat saja, begitu ya, untuk sesi terakhir nanti. Saya ingin bertanya ke Pak Diki bahwa kita akan pemilu ya sekitar satu pekan lagi, 2 pekan lagi begitu ya. Saya pikir apa yang kemudian harus diteruskan begitu ya, harus diteruskan dari kebijakan ekonomi hijau ini, dan bagaimana nanti kemudian karbon market kita itu perlu kemudian disosialisasi secara masif kepada masyarakat. Kita tidak perlu menyebut angka begitu ya di sini 1, 2, atau 3 begitu. Tapi kemudian kita berharap rekomendasi dari Diki sebagai konsultan energy transition, sustainability, and carbon market ini untuk apa kira-kira kebijakan yang tepat yang perlu terus dilakukan dan dikembangkan.